Tanah longsor menyebabkan bangunan pura di Karangasem, Bali ambrol dan hancur. Peristiwa ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah detik-detik bangunan pelinggih dan gedong di Pura Dadia Pande Ambal-Ambal di Banjardinas Merangi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem, Bali ambrol. Peristiwa yang direkam warga dan diunggah akun Instagram GoRangers_Bali ini terjadi pada Senin sore. Peristiwa ini merupakan kejadian ketiga sejak 2020 lalu. Peristiwa kali ini merupakan yang terparah karena longsor kali ini juga mengakibatkan dua bangunan pura roboh dan hancur. Ambruknya pura setelah hujan deras mengguyur beberapa hari terakhir. Beruntung pada saat kejadian, warga sudah selesai melakukan persembahyangan bersama hari suci purnama sehingga tidak menimbulkan korban. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pelingnya niki biasan gedong dua sama niki pondasinya niki dan tembok penyengkernya niki habis. Hanya niki yang diukur kemarin 22 meter, ketinggiannya penyengkernya yang di atas 10 meter. Nestapa dunia pendidikan masih saja terjadi. Bangunan sekolah rusak. Puluhan siswa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat belajar dalam gubuk. Bangunan hasil swadaya masyarakat ini menampung puluhan siswa dari 3 kelas. Nyaris seluruh ruangan kelas rusak hingga atap ditopang bambu. Seperti inilah kondisi ruang belajar siswa Sekolah Dasar Negeri Sinagar Sindang Asih, Cikatomas. Nyaris seluruh ruang kelas tak layak digunakan. Bahkan 2 di antaranya telah ambruk beberapa tahun lalu. Langit-langit bolong, atap bangunannya ditopang kayu dan bambu agar tidak roboh. Para siswa dan guru harus berkegiatan dalam ancaman bangunan ambruk. Jika hujan turun, kelas pun basah. Para siswa terpaksa pulang lebih awal khawatir kelas ambruk. Ada 27 siswa. 27 siswa. Teh, kalau belajar di sini yang dirasakan apa? Yang pertama pasti kekhawatiran, rasa takut, ya. Soalnya kan apalagi sekarang lagi musim hujan, itu yang paling ditakuti. Yang ditakutin apa, Teh? Soalnya kan ini udah bocor, jadi takutnya pas lagi belajar itu ambruk. Masyarakat sekitar berupaya membangun ruang kelas sementara yang terbuat dari kayu dan bambu beralaskan tanah merah. Ada 3 kelas berhimpitan. Siswa kelas 1, 2, dan kelas 5 belajar hanya dipisahkan sekat papan tulis. Sementara kelas 4 belajar di panggung pertunjukan, kelas 3 di ruang musola, dan kelas 6 terpaksa bertahan dalam ruangan kelas yang rusak. Nasib serupa dirasakan puluhan siswa Banjarwangi pada Waras. Mereka terpaksa belajar dalam tenda darurat BPBD karena 2 ruang kelasnya ambruk tanpa perbaikan. Senin siang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengakui banyak ruang kelas yang rusak di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, tercatat 876 ruang kelas sekolah dasar negeri yang rusak. Sudah minta kepada Kabid SD dan Kasisapras untuk segera melakukan pendataan survei awal dan melakukan validasi dan verifikasi. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk melakukan upaya-upaya, kan? Upaya-upaya menjadi lebih baik, gitu kan? Nah, nanti dari data ini kita akan menyusun dokumen perencanaan, menyusun skala prioritas, ya. Tak hanya di Tasikmalaya, diguyur hujan deras 4 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Gelang 7 yang ada di Jember, Jawa Timur ambruk sejak Sabtu pagi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden ambruk terjadi saat libur nasional. Namun pada Senin pagi, para siswa terpaksa belajar di 2 tenda darurat bantuan dari BPBD Jember. Proses belajar terganggu tim gabungan yang melakukan pembersihan bangunan ambruk tersebut. Tidak enak, ramai gitu, tidak senang. Sedih gitu, nggak bisa belajar di dalam kelas. Harapan aku semoga semua kelas sekolah di sini bisa diperbaiki lagi kayak kemarin-kemarin gitu. Hingga kini petugas gabungan didampingi pihak sekolah terus berusaha menyelamatkan barang yang tersisa dan masih layak untuk digunakan lagi.
Tim Liputan CNN Indonesia.